Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Eri yang akan menjelaskan tentang materi prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 ini. Materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 bab pertama yang akan dipelajari adalah wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang akan dipelajari pada bab 1 ini yaitu kita akan merencanakan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kemudian sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, perhitungan titik impas atau break-even point, strategi promosi produk hasil usaha, serta laporan kegiatan usaha. Definisinya limbah. Limbah itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak digunakan kembali. Limbah terbagi menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik yaitu limbah yang berasal dari alam atau makhluk hidup yang dapat dengan mudah diuraikan atau membusuk. Contohnya adalah limbah daun-daunan, kemudian kotoran hewan ternak. Yang kedua, limbah anorganik yaitu limbah yang berasal dari buatan manusia atau buatan pabrik yang sangat sulit untuk diuraikan atau sangat sulit untuk membusuk. Contohnya adalah plastik, kaca, kain. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Ide dan peluang usaha dapat kita peroleh dari beberapa hal. Di antaranya adalah observasi kebutuhan dan keinginan pasar. Observasi atau pengamatan ini diperoleh dari kebutuhan apa yang sekarang diinginkan oleh pasar ataupun pembeli. Contohnya pada masa pandemik yang seperti sekarang ini, orang-orang membutuhkan tempat untuk sabun atau tempat hand sanitizer. Maka kita bisa membuat kerajinan dengan inspirasi benda tersebut. Yang kedua adalah bahan yang melimpah, yaitu bahan yang melimpah yang ada di sekitar lingkungan yang dapat mudah untuk ditemui dan jumlahnya sangat banyak yang berada di lingkungan kita. Contohnya, misalkan di sekitar rumah kita banyak petani yang panen jagung, maka kita dapat memanfaatkan bagian limbah petani tersebut untuk membuat suatu kerajinan. Ide dan peluang usaha didukung oleh kreativitas dan keterampilan, keunikan dan keorisinalitas, dan perencanaan yang tepat dan matang. Sekarang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Apa sajakah faktor yang dapat menyebabkan kegagalan suatu usaha? Kita juga akan mempelajari analisis SWOT. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha antara lain tidak memiliki kecocokan antara minat dan bakat dengan bidang usaha yang dijalankan. Misalkan kita minatnya ke otomotif, ternyata bakat yang kita miliki adalah tentang otomotif, namun usaha yang kita jalankan ternyata bukan otomotif lah, itu berarti tidak memiliki kecocokan. Kemudian memiliki modal usaha terbatas, tidak memiliki dasar perencanaan usaha yang matang, lemah dalam bidang pemasaran, dan kurang pengalaman dalam usaha. Analisis SWOT itu adalah analisis yang digunakan untuk merencanakan usaha agar tidak terjadi kegagalan atau meminimalisir terjadinya kegagalan dalam suatu usaha. Analisis SWOT tersebut itu terdiri atas 4 item, yaitu SWOT. S itu artinya adalah strength, kekuatan, W itu weakness, kelemahan, O opportunities, peluang, kemudian T adalah threat atau ancaman. Penjelasan SWOT.
kekuatan, yaitu kita menemukan kekuatan atau kelebihan yang kita miliki agar dapat membuat suatu usaha. Contohnya misalkan kita memiliki kreativitas yang tinggi, itu adalah salah satu kekuatan atau kelebihan yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah weakness, artinya adalah kelemahan, yaitu kita mengetahui kelemahan yang kita miliki atau kelemahan usaha yang akan kita dirikan. Contohnya modal yang kecil. Kemudian opportunities, artinya adalah peluang, yaitu kita harus mengetahui setiap peluang atau kesempatan untuk mendirikan suatu usaha. Contohnya adalah membuat usaha pembuatan masker pada saat COVID-19 seperti ini. T adalah threat, ancaman, yaitu kita harus mengetahui apa yang menjadi ancaman dalam mendirikan suatu usaha. Contohnya adalah pesaing kita. Pesaing kita mengapa disebut sebagai ancaman? Karena hal itu dapat beresiko untuk mengurangi konsumen atau pembeli pada usaha yang kita jalankan. Sekian penjelasan dari saya. Tugasnya anak-anak adalah membuat satu ide peluang usaha, kemudian juga menganalisis SWOT-nya, yaitu yang mana yang termasuk kekuatan dalam usaha tersebut, kelemahan, peluangnya, dan juga ancamannya. Selamat menjalankan tugas, semoga lancar. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.